everyone, it's Ariesi. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku berkolaborasi sama Kiki dari channel Rizky Octavian untuk memberikan rekomendasi buku-buku bergenre fantasi yang menurut kami layak untuk dicoba. Buku pertama di rekomendasi ini adalah Sorcery of Thorns by Margaret Rogerson. Buku ini bercerita tentang Elizabeth. Jadi Elizabeth itu semacam apprentice, anak magang di sebuah perpustakaan ajaib. Jadi worldnya ada di situ. Ada sejumlah perpustakaan ajaib di situ. Ajaibnya ada di mana? Di buku-bukunya. Jadi buku-bukunya itu semuanya seakan mereka itu punya punya personality sendiri gitu loh. Dan mereka bisa ngomong. Mereka juga ya personalitinya tergantung buku-buku itu tentang apa gitu kan. Jadi si Elizabeth ini anak magang dan pada suatu malam ketika semua yang lain tidur, dia itu menangkap ada semacam hal-hal yang mencurigakan. Buku-buku yang ada di perpustakaan ajaib itu, buku-buku ajaib itu, mereka kalau terkena sihir jahat, mereka bakal jadi monster. Dan ternyata si Elizabeth pas malam dia kebangun itu, dia ketemu dengan salah satu grimoire yang udah jadi monster. Dan itu menandakan bahwa ada yang merapalkan sihir di buku tersebut gitu loh. Jadi karena cuman dia yang kebangun, dia dinilai sebagai saksi mata atau tersangka gitu. Jadi dia dibawa oleh pihak yang berwajib lah ya, katakanlah di situ, untuk semacam diadili, dan bukan diadili sih, kayak dipertimbangkan lagi keikutsertaan magangnya di perpustakaan tersebut gitu loh. Dan di sini ada tokoh namanya Nathaniel Thorne. Dia itu karakter utama prianya di sini. Dia penyihir dan dia juga punya demon. Jadi di world di sini, di magic systemnya, demon itu tuh semacam asisten untuk bangsawan gitu loh. Jadi kayak sama demonnya namanya Silas. You're gonna like Silas. Silas is, I don't know. Silas itu kayak semacam scene stealer kalau di buku ini. Jadi si Elizabeth ini dibawa oleh si Nathaniel, karena Nathaniel itu semacam magister di sini. Jadi mereka seumur BTW, dan dibawa untuk diadili. Nah, dan romansnya juga cute di sini. Aku suka banget interaksi antara Elizabeth sama Nathaniel. Next, aku punya Hex Hall karya Rachel Hawkins. Hex Hall ini adalah paranormal fantasy. Kalau kalian suka paranormal fantasy, mungkin kalian mau baca Hex Hall. Cuman aku saranin mendingan beli yang bahasa Inggrisnya, karena menurut aku bahasa Indonesianya banyak typo. Itu cuman saran aja sih. Tapi ya aku tetap menikmati baca yang bahasa Indonesianya. Ini edisi bahasa Indonesianya BTW. Hex Hall ini bercerita tentang Sophie. Dia itu penyihir atau setengah penyihir gitu loh. Dan dia dia pertamanya sekolah di sekolah untuk orang-orang biasa, sekolah untuk manusia biasa gitu kan. Tapi ternyata dia bikin keributan pas prom. Jadi dia out dari sekolah itu dan dimasukin ke Hex Hall. Hex Hall itu sekolah sekolah tempat makhluk-makhluk supernatural belajar gitu loh. Jadi di situ ada pembelajarannya, juga ada asramanya. Makhluk-makhluk supernatural itu ada peri, ada shapeshifter, werewolf, vampire juga ada. Vampire juga ada. Dan si Sophie sendiri dia penyihir, dan di sini juga ada penyihir. Jadi gitu, semacam classic supernatural fantasy. Tapi trope-nya di sini magic school. Jadi kalau kalian suka buku-buku yang ada magic school-nya, sekolah sihir atau sekolah magic dan segala macam, sekolah magical school dan segala macam, maybe this book is for you. Dan Rachel Hawkins sendiri gaya menulisnya menarik banget. Aku suka, ringan, mudah dimengerti, dan hilarious juga. Jadi that's buku selanjutnya adalah Lockwood & Co. Ini buku pertamanya dari 5 buku di series ini. Lockwood & Co. bercerita tentang agensi
apa sih, bukan agensi pengusir hantu sebenarnya, agensi pembasmi hantu. Jadi ada suatu era di mana London itu mereka banyak problem yang terkait dengan hantu, karena hantu-hantu itu berbahaya. Hantu-hantu itu punya 3 tipe, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Dan tipe 1 mungkin nggak terlalu berbahaya, tapi tipe lainnya udah mulai berbahaya dan bisa ngebunuh manusia gitu loh. Jadi makanya di worldnya Lockwood & Co ini, jadi di buku ini terdapat beberapa agensi pengusir hantu, dan Lockwood & Co ini termasuk salah satunya. Jadi mereka juga semacam bersaing sih dengan agensi pengusir hantu, pembasmi hantu yang lain, karena ya mereka pertama nyari nama, dan agensi ini juga dibisnisin gitu loh. Menurut aku buku ini bagus banget. Buku ini lebih ke horor, tapi aku mempertimbangkannya sebagai horor fantasi gitu loh. Dan aku suka sama tokoh-tokohnya, aku suka Lockwood. Meskipun aku nggak terlalu suka Lucy, karena menurut aku Lucy terlalu pemarah. Tapi dia pemeran utamanya di sini, selain Lockwood. Jadi mereka itu, aku lupa siapa nama yang satunya, aku udah lama nggak baca ini. Jadi mereka bertiga intinya, dan mereka masing-masing punya punya personality masing-masing, punya bakat masing-masing yang bisa diandalkan satu sama lain. Jadi petualangan mereka membasmi hantu itu seru banget dan bikin deg-degan. So kalau kalian suka horor, kalian mungkin suka baca ini. Aku mempertimbangkannya sebagai horor fantasi sih. Next ada Nevermore. Kalian mungkin udah sering dengar tentang ini, tapi bagi kalian yang belum dengar, Nevermore ini bercerita tentang Morrigan Crow. Dia itu lahir ketika Morningtide, Eventide, aku lupa. Pokoknya ada satu waktu di mana semua anak yang lahir di waktu tersebut dianggap sebagai anak terkutuk. Jadi semua kesialan-kesialan yang ada di kota itu, di kota itu dilemparkan ke mereka. Jadi kayak misalnya ada atap kantor pemerintah yang bocor, itu yang disalahin anak itu gitu loh. Pokoknya mereka selalu nyari kesalahan, mulai dari yang kecil sampai yang besar, semua dilemparkan ke istilahnya ke anak-anak terkutuk itu. Oh, ini pasti gara-gara si ini pasti gara-gara si ini. Dan mereka juga anak-anak terkutuk ini jadi di ulang tahun mereka yang ke-11 mereka akan meninggal. Dan tapi untuk Morrigan itu nggak berlaku, karena ketika dia merayakan ulang tahunnya yang ke-11, dia dijemput sama Jupiter. Dia dibawa Jupiter ke Hotel Deucalion. Aku suka banget Hotel Deucalion, pokoknya aku juga suka sama staff di Hotel Deucalion, mereka lucu-lucu. Jadi si Morrigan dibawa ke hotel miliknya Jupiter, ke Deucalion, disuruh stay di sana, dan dia juga diikutkan ke semacam tes untuk anak-anak yang memiliki kemampuan yang luar biasa, yang nyanyinya suaranya bagus banget sampai menggugah orang-orang, ada yang bisa bicara dengan hewan, ada yang bisa membedah manusia dengan mata tertutup dan sebagainya. Jadi Morrigan diikutsertakan ke dalam tes tersebut. Sebenarnya di sini nggak ada magic school ya. Magic schoolnya ada di buku selanjutnya. Jadi tetap menurut aku trope-nya ada magic school, cuman nggak ada di buku pertama. Dia adanya mulai dari Wondersmith. Konflik yang ditemui Morrigan di sini bukan cuman konflik gimana dia bisa lulus tes, karena kalau dia nggak lulus tes ya dia nggak bisa menjadi anggota dari Wondrous Society itu gitu loh. Keanggotaan menjadi Wondrous Society itu penting bagi Morrigan, karena Morrigan Morrigan juga nggak ada tempat pulang kan. Dia mau stay di Hotel Deucalion itu, dan dia kehadirannya di situ dinilai ilegal, makanya dia kayak kejar-kejaran sama polisi di situ. Tapi intinya dia harus masuk Wondrous Society, OneSoc. Jadi dia juga berusaha keras, dan dia juga selama tinggal di Hotel Deucalion itu dia juga berusaha keras, dan dia juga bersaing dengan teman-temannya. Sebenarnya bukannya bersaing sih, tapi ya kayak kalau cuman memperebutkan 9 posisi, jelas namanya bersaing. Konfliknya nggak cuman itu, konfliknya di sini juga ada villainnya, penjahatnya itu
menyebabkan semacam kematian massal. Jadi misteri itu juga harus dipecahkan oleh mereka, dan juga itu menjadi semacam isu yang harus yang harus diselesaikan, dan untuk melindungi penduduk juga dari si villain ini gitu loh. Pertama kali aku baca Nevermore, aku pikir ini Harry Potter banget. Tapi enggak kok, sebenarnya worldnya beda. Tapi aku suka Nevermore, aku suka banget gaya menulisnya Jessica Townsend, dan world buildingnya, dan magic systemnya, kayak aku suka banget gitu loh. Jadi kalau kalian suka Harry Potter, mungkin kalian bisa baca ini. Berikutnya aku harus merekomendasikan ini, karena ya emang aku suka. Kalian pasti udah tahu, udah familiar banget sama Harry Potter. Jadi aku nggak perlu ngomong banyak. Terutama kalau kalian udah nonton filmnya. Sebenarnya kalau udah nonton filmnya atau udah baca bukunya, Harry Potter ini aku pertama kali tahu tuh pas aku kelas 6 SD. Udah lama banget, dan pertamanya teman aku pas di kelas itu, like she would never shut up about Harry Potter. Jadi, dan dia juga minjemin aku bukunya, tapi waktu itu aku nggak terlalu tertarik. Aku tertariknya mulai pas SMA gitu. SMA, terus pas aku kuliah, yang jelas aku ngumpulin bukunya. Ini BTW edisi Bloomsbury, edisi pertama ya kayaknya. Aku nggak tahu. Tapi yang aku baca itu edisi bahasa Indonesia, dan aku juga punya edisi Scholastic. Nggak tahu kelihatan nggak? Warna biru. So, Harry Potter bercerita tentang Harry yang dia yatim piatu, dan dia nggak tahu kalau dirinya penyihir tadinya. Dia tinggal di rumah sepupunya, dan om sama tantenya nggak suka sama dia, sepupunya nggak suka sama dia, dan pada ulang tahun yang ke-11 dia dijemput sama Hagrid. Hagrid itu semacam schoolkeeper. It's not gatekeeper. I forgot. Hagrid itu intinya dia penjaga sekolah lah ya istilahnya, dan pengurus hewan-hewan fantasi yang buas di Hogwarts. Dia dijemput oleh Hagrid, dan dia dikasih tahu soal masa lalunya, dan dikasih tahu bahwa dia itu penyihir, dikasih tahu soal latar belakangnya dan segala macam. Dan dia juga dapat surat resmi dari Hogwarts yang mengundang dia untuk menjadi salah satu murid di sana. Jadi di situ world buildingnya bagus banget, like oh my god, bagus banget world buildingnya, magic systemnya juga bagus. Dan mungkin aku dengar sebagian orang menganggap bahwa buku Harry Potter yang paling bagus itu buku ketiga, yang Harry Potter and The Prisoner of Azkaban. Tapi menurut aku buku Harry Potter yang paling istimewa buat aku personal adalah buku pertamanya, Harry Potter and the Sorcerer's Stone atau Harry Potter and the Philosopher's Stone. Sama aja, itu cuma beda judul. Karena menurut aku yang pertama, kayak pengenalan Hogwarts yang pengenalan dunia sihir yang pertama bagi Harry itu benar-benar sangat berkesan di aku. Terutama pas aku nonton filmnya dan baca bukunya. Pertama kali Harry tahu kalau dia penyihir, pertama kali dia tahu kalau dia ke Diagon Alley, pertama kali dia beli perlengkapan sekolah, masuk ke Hogwarts, ketemu teman-teman, itu benar-benar terasa istimewa sih buat aku sebagai penonton dan pembaca. Jadi aku sangat-sangat merekomendasikan Harry Potter kalau misalnya kalian mau kalian suka buku yang trope-nya The Chosen One sama Magic School. Oke, itu dia tadi buku-buku fantasi yang menurut aku layak untuk direkomendasikan ke kalian. Sekali lagi video ini dibuat dalam rangka kolaborasi aku dengan Kiki dari channel Rizky Octavia. Nanti link channelnya aku taruh di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa subscribe Kiki di channelnya. Subscribe di channel ini juga. Jangan lupa like video ini, and I'll see you on the next video. Bye!